Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di sudut pandang HMPS PPKN periode episode kedua dengan tema bijak dalam bermedia sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Helmi Kamal, Sekretaris Jarkominfo HMPS PPKN periode 2021. Dan di sini saya tidak sendiri tentunya. Akan ada teman diskusi saya untuk beberapa menit ke depan. Di sini ada Mas Yoga Hardiansyah. Halo Mas Hardi. Halo Kamal. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Mas Hardi ini mahasiswa PPKN UAD angkatan 2018. Benar begitu Mas? Iya, benar sekali. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Mas kalau boleh tahu? Baik. Untuk kesibukan akhir-akhir ini tentunya sama seperti kalian, yaitu sebagai mahasiswa di angkatan 2018 masih mengikuti kegiatan perkuliahan karena masih ada beberapa mata kuliah yang belum selesai, dan juga sekarang masih sibuk untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi yang bisa kita kenal, dan juga masih aktif di beberapa komunitas program studi PPKN UAD, yaitu seperti tingkat studi kewarganegaraan atau LSK dan juga Sipaganda. Seperti itu untuk kesibukannya saat ini. Wah, rupanya Mas Hardi ini mahasiswa yang sangat sibuk ya. Belum lagi Mas Hardi ini sebagai mahasiswa semester akhir tentunya sangat sibuk dengan dunia perskripsian. Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan sharing-sharing aja Mas, jadi ngobrol-ngobrol santai aja. Mas Hardi ini kan demisioner Jarkominfo HMPS PPKN periode 2020. Ya Mas, bener Mas? Ya benar. Jadi bisa dibilang sudah kenal lah dengan yang namanya media sosial. Nah, pas banget nih, kali ini tema yang akan kita bahas itu tentang bijak dalam bermedia sosial. Sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, apa aja sih akun media sosial yang Mas Hardi punya? Untuk akun media sosial sendiri ada beberapa akun media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Untuk ketiga media sosial tersebut masih aktif, namun untuk lebih aktifnya itu biasanya di Instagram daripada Facebook dan Twitter, seperti itu. Wah, rupanya sangat banyak sekali ya akun media sosial yang Mas Hardi miliki. Nah, dari sekian banyak media sosial yang Mas Hardi punya, kalau menurut Mas Hardi nih, seberapa penting sih media sosial menurut Mas Hardi? Terima kasih untuk pertanyaannya ya, menarik sekali. Seberapa penting sih media sosial tersebut? Menurut saya sendiri, media sosial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi dan informasi. Seperti yang kita ketahui, kita memasuki era yang namanya revolusi 5.0, yang mana kehidupan manusia tidak lepas lagi dengan namanya kecanggihan teknologi dan informasi, salah satunya media sosial. Nah, jika kita berbicara tentang pentingnya media sosial tersebut, nah kita bisa ambil dari manfaat media sosial itu sendiri, yang mana media sosial memiliki beberapa manfaat, seperti kita dapat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dengan hanya melakukan percakapan ataupun komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Selain untuk mempererat komunikasi, kita juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk berkreativitas, yang mana kreativitas ini merupakan salah satu hal yang dapat memberikan dampak positif pada diri kita sebagai warga negara, yaitu dapat melatih keterampilan kita tentunya. Selain itu, pentingnya media sosial ini menurut saya kita kaitkan dengan masa kita yang sekarang kita hadapi atau beberapa tahun ini kita hadapi, yaitu dengan adanya masa pandemi COVID-19, yang mana kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah saja untuk memutuskan mata rantai virus COVID-19 ini. Nah, di situ kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Dari hal tersebut kita dapat mengukur bahwasannya media sosial memiliki peran-peran penting dalam kehidupan manusia, sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia itu sendiri, seperti itu. Bener banget ya Mas, penting banget apalagi di masa sekarang yang serba online nih. Tapi nih Mas, masih banyak kita lihat orang-orang di luar sana, terutama remaja yang
belum bijak dalam penggunaan media sosial. Dan masih banyak lagi orang-orang yang bermain media sosial itu hanya untuk membuat ujaran kebencian, membuat berita hoax, cyberbullying, sampai untuk penipuan. Nah, Mas Ardi sendiri menanggapi hal itu seperti apa, Mas? Dan tantangan remaja dalam menggunakan media sosial itu apa aja sih menurut Mas Ardi? Oke. Terkait menanggapi ya, terkait remaja yang belum bijak dalam melakukan atau menggunakan media sosial itu, seperti dengan adanya fenomena bullying ataupun cyberbullying ya, terus berita hoax dan sebagainya itu, menurut saya karena apa ya, istilahnya itu, hal tersebut terjadi karena tiap orang atau manusia itu belum bisa mengkontrol dirinya, belum bisa apa ya, intinya itu bagaimana membawa dirinya untuk memberikan positif impact kepada orang lain. Nah, di situ salah satunya menjadi tantangan bagi kita sebagai calon guru PPKN yang mana memiliki tujuan untuk menciptakan kader penerus bangsa yang memiliki sifat positif dan tentunya berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini dengan adanya cyberbullying, hoax dan sebagainya itu tentunya sudah sangat bertentangan ya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh sebab itu bagaimana sebagai calon guru kita memberikan solusi terkait permasalahan ataupun fenomena-fenomena yang terjadi sehingga bisa kita filtrasi atau kita tanggulangi agar fenomena-fenomena tersebut bisa kian merucut sehingga pada akhirnya bisa hilang. Seperti itu untuk pendapat saya. Kira-kira nih Mas, menurut Mas Ardi, apa sih yang menyebabkan remaja-remaja ini masih belum bijak nih dalam penggunaan media sosial? Oke, terkait alasan kenapa remaja belum bijak dalam menggunakan media sosial ya. Nah, menurut saya sendiri ya, seperti yang kita ketahui, mungkin kita semua belajar yaitu perkembangan peserta didik, yang mana di fase remaja tiap orang masih mengalami namanya masa peralihan yang bisa kita kenal dengan remaja. Nah, di sini tentunya seorang remaja itu mencari jati diri mereka. Mereka tuh mau bagaimana sih? Mau melakukan apa sih? Nah, di masa ini setiap remaja itu mempunyai rasa yang bergelora untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Namun, mereka tidak memikirkan apa dampak kepanjangan yang nantinya akan ditimbulkan. Nah, di situ kontrol diri seorang remaja itu sangat berperan. Nah, di sini kontrol diri tersebut guna untuk membatasi diri mereka untuk menghindari hal-hal negatif dalam bermedia sosial itu sendiri. Nah, dengan kontrol diri juga kita dapat terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu kalau pendapat saya. Benar sekali ya Mas, terutama di masa sekarang ini banyak sekali remaja-remaja itu terkadang dalam membuat postingan di media sosial tidak memikirkan untuk jangka panjangnya. Belum lagi media sosial itu kan atau jejak online itu kan tidak semudah itu terhapus. Ya. Gitu ya Mas? Betul sekali. Untuk jejak online sendiri itu, walaupun kita sudah menghapus, pastinya netizen Indonesia tentunya pasti sudah sangat bijak nih dalam bermedia, sangat intinya antusias nih dalam bermedia sosial. Ketika kita meninggalkan jejak, tentu pasti orang-orang melihat dan mereka bisa terkadang men-capture momen-momen ataupun hasil jejak yang kita tinggalkan walaupun kita sudah menghapusnya. Jadi ya seperti itu sih. Benar sekali Mas. Terkadang hal itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan hal yang tidak baik ya. Ya, betul sekali. Selanjutnya nih Mas, bagaimana menurut Mas Ardi caranya menggunakan media sosial dengan bijak, terutama di kalangan remaja nih Mas, yang masih banyak kadang tuh gampang termakan berita hoax nih. Oke. Bagaimana menggunakan media sosial dengan baik ya? Oke, ada beberapa hal yang mungkin menurut saya ya yang paling efektif bagaimana cara remaja dapat bermedia sosial dengan baik. Yang pertama itu terkait
misalnya tidak menyebarluaskan hal-hal yang masih belum pasti. Ini berkaitan dengan namanya hoax ya. Biasanya hoax itu mungkin tiap orang itu dalam menerima informasi langsung meneruskan ataupun menyimpulkan sesuatu tersebut tanpa menyelidiki sumber dari informasi tersebut. Nah, hal ini harus diantisipasi karena kita nggak tahu kalau kita terus meneruskan pesan-pesan hal-hal yang belum tentu teruji kebenarannya, di situ kita sudah melakukan hal-hal atau penyimpangan. Dan yang kedua itu tidak meng-share ataupun masalah pribadi ke media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, misalnya kita bisa meng-share masalah pribadi ataupun curhatan lah netizen ya. melalui Snap WA ataupun Instagram dan sebagainya itu. Nah, kalau kita berkaca, ketika kita melihat suatu story ataupun snap orang-orang terkait suatu permasalahan, orang-orang tuh akan menyimpulkan, tapi mereka tuh lupa bagaimana mereka harus menyelidiki atau melihat apa yang mereka simpulkan dari perspektif orang lain tanpa menanyakan kepada orang yang membuat story ataupun cerita tersebut, sehingga kesimpulan yang mereka ambil tuh hanya dari diri mereka, dari apa yang mereka lihat tanpa mencari tahu kebenarannya. Terus yang kedua, kita harus menjaga etika. Nah, etika itu termasuk hal yang penting ya dalam kehidupan, tidak hanya dalam bermedia sosial. Nah, kita akan belajar yang namanya etika, bagaimana kita menjaga dan memperlakukan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Nah, salah satu bentuk etika dalam bermedia sosial itu dengan cara menjaga jari jemari kita untuk tidak yang namanya meninggalkan hal-hal atau komen-komen negatif di dalam postingan-postingan orang-orang. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui dampak ataupun impact yang komentar-komentar ataupun obrolan yang mungkin hal yang kita lontarkan pada orang tersebut menyinggung ataupun membuat mereka merasa risih seperti itu. Jadi bagaimana sebagai seorang warga negara dapat beretika lebih baik gitu. Hal-hal positif harus kita budayakan. Yang pertama melalui pemikiran kita, karena dari pemikiran kita akan merangsang ke ke diri kita. Bagaimana diri kita menerapkan hal-hal yang dipikirkan kita. Tentunya keduanya saling berhubungan. Jika kita berpikiran positif, tentunya hal-hal yang kita terapkan juga akan positif. Begitupun baliknya, jika kita memikirkan hal-hal negatif, jika kita tidak bisa mengkontrolnya, maka hal-hal negatif juga yang akan kita terapkan. Seperti itu. Wah, benar sekali Mas. Ditambah lagi banyak remaja-remaja yang masih awam dengan penggunaan media sosial. Terkadang mereka mendapatkan informasi dari media sosial itu tidak memilahnya begitu saja, akan tetapi mereka langsung menyebarluaskan tanpa memikirkan kebenaran dan keaslian dari berita tersebut. Nah, dapat kita simpulkan nih dari pembahasan kali ini, di zaman yang seperti sekarang ini, yang serba online ini, kita harus bijak dalam menggunakan yang namanya media sosial. Karena di media sosial semua informasi apapun dapat tersampaikan dengan mudah. Maka dari itu kita harus pandai-pandai memilah berita atau informasi yang ada pada media sosial. Sehingga dengan begitu kita akan terhindar dari yang namanya berita hoax dan kebenarannya belum terbukti. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Wah, menarik banget nih diskusi kita pada kesempatan kali ini. Udah nggak terasa nih. Udah berapa jam nih Mas? Hampir berapa nih? Dikira hampir 1 jam ya. Terima kasih Mas Ardi atas waktunya di sela-sela kesibukan yang padat nih. Apalagi Mas Ardi mahasiswa semester akhir nih. Pastinya padat banget jadwalnya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Semoga hal-hal positif dapat diambil dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Sudut Pandang episode Bijak Bermedia Sosial. Sampai jumpa kembali di episode-episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.